Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono, pengurus PGRI Kabupaten Jember. Ya, hari ini akan menjelaskan persoalan munculnya dualisme di PGRI. Ya, berdasarkan informasi yang saya terima dari teman-teman baik pengurus di Jakarta, di PB ataupun di provinsi. Yang jelas sesuai dengan teori konflik bahwa munculnya konflik itu ada kelompok-kelompok dominan di dalam organisasi dan ada kelompok-kelompok yang tersisihkan, termarginalkan. Kelompok yang dominan itu biasanya ya bisa menggunakan karena kuasa gitu ya, kemudian menggunakan cara-cara otoriter dan didukung oleh orang-orang yang tentunya sepaham dengan dengan kelompok yang otoriter, kelompok yang menguasai sumber daya dan pengaruh. Kemudian kelompok yang termarginalkan ini adalah kelompok-kelompok yang mungkin ide-idenya itu tidak sesuai dengan dengan kelompok yang dominan. Menurut saya dan informasi yang saya terima, ya mereka itu selalu mengkritisi, ya, selalu minta transparansi di dalam pengelolaan organisasi. Ya. Karena itu muncullah dua kelompok, satu kelompok dominan, dua kelompok termarginal. Siapa kelompok dominan kalau di PGRI? Kelompok dominan tentunya adalah ketua, ya, ketua dan beberapa orang yang memang mendukung, ya. Dan kelompok termarginalkan ini adalah sekretaris, ya, sekjen dan beberapa orang yang sepikiran dengan mereka, ya. Puncak daripada konflik gitu ya, puncak daripada konflik yaitu dengan diterbitkannya surat keputusan pemberhentian, ya. Dari apa yang saya terima gitu ya, informasinya pemberhentian itu tidak mengacu kepada anggaran dan dasar dana rumah tangga. PGRI itu memiliki Dewan Kehormatan atau Dewan Kehormatan Guru Indonesia, ya, yang berfungsi, yang bertugas gitu ya, untuk melakukan melakukan penyidikan dan penyelidikan ketika terjadi pelanggaran kode etik. Ya. Maka tugas daripada pengurus DKGI ini adalah memanggil mereka sesuai dengan tuduhannya, kemudian diberita acarakan, dan jika tuduhan-tuduhan itu betul, memang mereka melanggar kode etik yang dituduhkan, maka akan keluar yang pertama adalah surat surat peringatan dari dari otoritas yang berwenang untuk itu. Misalnya ketua umum gitu ya, diingatkan ya satu kali. Ini selama 3 bulan ya, bagaimana perkembangan orang yang dituduh melanggar kode etik dan mengakui di berita acaranya itu melanggar kode etik secara berturut-turut 3 bulan mereka diperingatkan. Ketika mereka sudah 3 kali diperingatkan, kemudian mereka tetap gitu ya melanggar kode etik yang dituduhkan, maka proses berikutnya adalah pemberian sanksi, mengeluarkan mereka dari organisasi PGRI. Nah, ini tidak terjadi. Jadi ketika mereka berhadapan-hadapan, berselisih paham gitu ya, maka kelompok yang dipimpin oleh sekjen ini ya tentunya dipecat ya dengan cara tidak terhormat gitu ya. Lah tentunya mereka yang termarginalkan ini mungkin karena tidak ada kemampuan untuk melawan mereka, maka mereka melawan dengan cara-cara mengajak kongsi atau mengajak koalisi kepada orang-orang yang sealiran gitu ya. Maka beberapa pengurus provinsi dilobi dan beberapa provinsi menurut informasi yang saya terima awalnya ada 18 provinsi yang sepaham untuk bergabung dengan kelompok yang termarginalkan.
sehingga muncul ide yaitu melaksanakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Ide ini ternyata terus menggelinding gitu ya, meskipun beberapa pengurus provinsi akhirnya menarik diri, tidak mau melakukan Kongres Luar Biasa ya, dengan pertimbangan banyak hal gitu ya. Maka tinggal beberapa provinsi dan beberapa pengurus provinsi, kemudian mereka 9 orang yang pada saat itu adalah masih sebagai pengurus besar, mereka tetap menyelenggarakan Kongres Luar Biasa, tempatnya di Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Kanjuruhan Malang ya, dan itu fakta dan terjadi gitu ya. Tentunya kelompok ini ingin diakui juga oleh pemerintah. Maka seluruh administrasi kegiatan Kongres Luar Biasa ini dinotariskan ya. Kebetulan notarisnya dari Banyuwangi, karena memang pada saat kongres itu terpilih ketuanya adalah ketua dari pengurus Provinsi Jawa Timur, yaitu Pak Teguh Sumarno ya. Maka Pak Teguh Sumarno menotariskan berita acara kegiatan kongres, kemudian mendaftarkan ke Menkumham. Ketika ini didaftarkan di Menkumham, maka karena syarat-syarat itu telah diterima oleh Menkumham, maka diterbitkanlah yang namanya Administrasi Hukum Umum yang SK itu isinya adalah melegalkan kelompok kongres pimpinan Pak Teguh ini sebagai pengurus PB versi KLB ya. Ternyata persoalannya tidak selesai sampai di sini. Karena kelompok ketua merasa ini adalah sebuah pengkhianatan gitu ya, maka kelompok ketua ini kelompok dari ketua yang dominan, yang kuat dengan pengaruhnya itu melakukan kegiatan yang tidak serupa gitu ya, tidak serupa, melakukan konkernas atau konferensi kerja nasional melalui virtual. Sama dengan Pak Teguh, Pak Ketua ini, Bu Ketua ini akhirnya mendaftarkan ya kegiatan konkernas ini, diberita acarakan, kemudian dibuat administrasi, kemudian diusulkan kepada Menkumham. Dilalah gitu ya. SK Menkumham setelah 1 minggu sebelumnya adalah terbit SK, terbit lagi SK Menkumham di mana ketua PB adalah Bu Unifa Rosidi, tanpa mencabut SK Menkumham yang telah terbit dari Kongres Luar Biasa. Sejak saat itulah terjadi dualisme, karena oleh pemerintah dua-duanya diakui sebagai organisasi pengurus besar yang ada di Jakarta dengan alamat yang sama. Karena membingungkan seperti ini pada anggota gitu ya, tentunya kelompok dari Kongres PB Kongres Luar Biasa ini, mereka melakukan upaya hukum ya, upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena menganggap bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM melalui dirjennya itu adalah melanggar hukum ya. Karena itu melanggar hukum, maka ini digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu di Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. Hasilnya seperti apa? Nah, setelah 5 bulan 6 bulan kita tunggu bersama-sama, ternyata isi gugatan itu tidak diadili ya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena majelis hakim menganggap bahwa masalah itu dianggap masalah internal organisasi yang harus diselesaikan melalui pengadilan negeri. Nah, itu. Terus pertanyaannya, bagaimana sikap PGRI Kabupaten Jember ketika terjadi dualisme?
Ya, ketika terjadi dualisme, ya, maka PGRI Kabupaten Jember mengadakan rapat, ya. Yang pertama adalah rapat di tingkat pengurus harian. Dalam rapat pengurus harian itu mengerucut keputusannya adalah kita netral. Artinya netral itu kita tidak berpihak kepada kelompoknya Pak Teguh dan tidak berpihak kepada kelompoknya Bu Unifah, ya, sampai menunggu siapa nanti yang dinyatakan, ya, benar menurut peradilan tata usaha. Ketika yang benar Pak Teguh, ya kita ikut yang benar Pak Teguh. Ketika yang benar Bu Unifah, kita ya ikut Bu Unifah, ya. Makanya hari ini sedang diuji itu, dites itu, mana SK Menkumham yang dikeluarkan oleh satu menteri, ya, mana yang paling benar dan diakui oleh pengadilan. Dan hari ini prosesnya masih proses banding karena keputusan di peradilan tata usaha negara tingkat pertama, pihak Pak Teguh selaku penggugat tidak puas dengan keputusan itu dan melakukan upaya banding yang memang ini diatur di dalam undang-undang kita, gitu ya. Jadi bolehlah seseorang itu ketika merasa keputusan atau amar keputusan daripada majelis hakim tidak memuaskan, boleh melakukan upaya hukum yang lain. Maka karena sekarang masih ada upaya hukum, kita menunggu juga sampai keputusan banding itu seperti apa. Ketika keputusan banding nanti ingkrah, semua pihak menerima keputusan itu, maka PGRI akan melihat siapa yang dinyatakan benar oleh pengadilan tata usaha negara. Barulah kita bersikap untuk mengikuti. Ya, jadi dalam hal konflik, maka PGRI tetap mengambil sikap netral, menjaga jarak ke semua pihak. Artinya kita tidak mengikuti yang manapun, ya. Untuk itu kepada teman-teman saya beritahu, jadi sikap PGRI ini jelas dan oleh hukum dilindungi sikap netral ini, sehingga kita tidak ada kubu-kubuan, gitu ya. Makanya PGRI akan tetap menunggu sampai keputusan hukum itu terbit dan diakui oleh penggugat maupun yang tergugat, yaitu Pak Teguh dan Menteri Hukum dan HAM, ya. Dan kita tidak bisa menilai seperti apa, ya. Maka gugatan Pak Teguh hari ini adalah kepada Menkumham tentang SKHU yang kembar itu, untuk segera diadili dan bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih kawanku semuanya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini anggota tidak bingung lagi, anggota tidak gusar lagi, tidak galau lagi, ya. Anggota tetap bersikap ikut netral bersama-sama kita yang ada di kabupaten, tidak usah dihiraukan pengaruh-pengaruh yang mengajak kita untuk memecah belah, ya. Karena PGRI ini mulai awal disusun, PGRI ini mulai awal dibentuk adalah mempersatukan seluruh guru dengan berbagai latar belakang. Makanya PGRI asasnya adalah, salah satunya adalah unitaristik, artinya tidak membedakan status, ya. Statusnya guru TK, guru SD, guru SMP, dosen dan lain sebagainya, ya. Dan tidak memperhatikan juga dari mana asal budaya atau asal mereka, atau dari Madura, dari Jawa, dari Timur, dari Irian atau dari manapun, ya. Kita tidak melihat suku dan lain sebagainya. Agama juga begitu. Kita juga tidak berdasarkan agama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita akan menerima semua golongan, semua agama untuk menjadi satu di PGRI, karena kita ingin PGRI kuat, bukan ingin PGRI terpecah belah, ya. Sekali lagi kepada teman-temanku semua, ayo kita tetap solid, bahu membahu, ya, mendiskusikan persoalan-persoalan
apalagi ajakan-ajakan untuk makar, ajakan-ajakan untuk bertindak melanggar hukum, ya, karena guru adalah contoh, guru adalah teladan bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat wali murid, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidaritas, yes.